Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius, di mana kita sekarang telah sampai Matius pasal 21 sampai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Saya bacakan bagi kita ayatnya. Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32, perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudara, firman Tuhan ini berbicara bagaimana ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur dan dia ingin anak-anaknya juga menopang untuk mengelola kebun anggur yang ada dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini, di mana ternyata kedua anaknya yang dia inginkan dapat menopang dia untuk meneruskan atau mengelola kebun di mana kebun itu dia miliki, dan dia ingin anak-anaknya juga menopang dia, sekaligus juga bisa menanti akan meneruskan usaha perkebunan yang dia kerjakan atau yang dia perbuat. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana kedua anak yang disuruhnya ini, ada dua hal yang terjadi dari kedua anak yang diminta untuk mengelola kebun anggur atau kebun di mana dia yang memilikinya itu. Nah, saudara-saudara, kunci untuk memahami perumpamaan ini dengan benar, di mana Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang tuan yang memiliki dua orang anak yang diminta untuk dapat mengelola kebun anggur yang dimilikinya. Jadi dengan perumpamaan ini, saudara, Yesus membandingkan para tokoh agama yang selalu menganggap diri mereka baik itu dengan para sampah masyarakat yang mau bertobat. Dan Yesus berkata bahwa para sampah masyarakat yang telah bertobat itu lebih baik dari mereka, dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Jelaslah bahwa perumpamaan ini merupakan teguran atau serangan yang keras sekali terhadap para tokoh agama ini. Jadi perumpamaan ini Tuhan perkatakan, Tuhan ajarkan kepada orang banyak dan juga para murid-murid yang ada untuk kepada tokoh agama atau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, saudara, supaya mereka mengerti bahwa perumpamaan ini diberikan untuk mereka. Dan kalau mereka mau mengerti dan mereka menyadari itu, ya mereka akan minta ampun. Tetapi ternyata perumpamaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka mengetahui bahwa itu untuk mereka bukannya bertobat, tetapi mereka malah semakin menjadi-jadi untuk mereka merancangkan kejahatan kepada Tuhan Yesus. Kata-kata mendahului kamu secara implisit menunjukkan bahwa para tokoh Yahudi ini atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini belum
tutup harapannya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus mengajarkan tentang perumpamaan ini, di dalamnya ada kasihnya yang luar biasa untuk kalau kamu mendengar, mengerti dan mau bertobat. Inilah kesempatan yang Tuhan beritakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, asal mereka mau bertobat dan merendahkan diri. Ya saudara-saudara, kisah ini menggambarkan dua kelompok manusia yang tidak sempurna. Kelompok yang satu tidak lebih baik daripada kelompok yang lain, yang dikatakan juga tidak lebih buruk dibandingkan dengan yang lain. Jadi tidak lebih baik, tapi juga tidak lebih buruk, saudara. Ini yang harus dimengerti dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Di dalam dunia ini, saudara-saudara, ada dua kelompok manusia yang sangat umum. Ya, yang pertama, ada orang yang perkataannya lebih baik ketimbang perbuatannya. Mereka siap memberi janji apa saja. Mereka memamerkan kesalehan, mereka memamerkan kesetiaan. Namun prakteknya jauh dari apa yang mereka lakukan itu dalam kehidupannya sendiri. Yang kedua, orang yang perbuatannya lebih baik daripada perkataannya. Dikatakan demikian, mereka mengaku sebagai orang yang kasar, mereka adalah yang keras, orang yang sepertinya materialistik. Tetapi ternyata mereka terbukti melakukan hal-hal yang baik atau kebaikan. Melakukan hal-hal yang murah hati dalam memberi. Secara diam-diam, seolah-olah mereka malu malah melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Mereka mengaku tidak berminat tentang agama atau terhadap gereja. Tetapi ternyata mereka hidup lebih Kristiani ketimbang orang yang mengaku Kristen. Sering kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, ya saudara-saudara. Dikatakan orang-orang yang seperti ini perbuatannya jauh dari kesucian dan kesalehan yang mereka katakan atau mereka lakukan di tempat-tempat tertentu itu, ya baik di gereja atau di tempat-tempat terbuka untuk orang-orang yang mereka ingin kelihatan mereka adalah orang baik. Dan mereka yang perbuatannya lebih dibandingkan perkataan yang terkadang sinis dan terkadang tidak religius. Jadi perumpamaan ini saudara mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa janji-janji tidak pernah dapat menggantikan perbuatan. Dan kata-kata yang indah bukan pengganti dari perbuatan yang baik. Kesopanan yang sejati adalah ketaatan yang diberikan dan dengan sukarela dan sepenuh hati dijalankan. Yang seterusnya dikatakan orang dapat mudah merusak hal-hal yang baik dengan sikapnya. Ia dapat melakukan hal yang tanpa sukacita dan dengan bersungut-sungut yang merusak seluruh perbuatannya. Ada orang-orang yang dulu tak peduli pada Yesus, tidak peduli atas gereja, atas kekristenan, dan selalu melakukan hal-hal yang dosa dan sebagainya. Tetapi mereka akhirnya bertobat dan menjadi orang Kristen yang baik sekali. Tetapi ada juga orang-orang yang dari kecil sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, rajin ke gereja, dan sebagainya. Mereka kelihatan baik, kelihatan bagus. Tetapi sebetulnya mereka belum percaya. Mereka tidak cinta Tuhan. Mereka tidak mentaati Tuhan dan firman-Nya. Dan sebagainya yang seharusnya sebagai orang yang katanya percaya atau orang Kristen, mengikut Kristus, prakteknya mereka tidak menunjukkan hal seperti itu. Sikap Kristiani teruji dalam perbuatan, bukan janji. Dan bahwa ciri seorang Kristen ialah ketaatan yang diberikan, saudara, dengan sopan santun. Berdasarkan ayat yang kita baca ini tentang perumpamaan dua orang anak,
Yesus memberitahukan kepada saudara dan saya, apa pendapatmu tentang ini? Jadi ada seorang anak laki-laki, ia pergi ya, ada seseorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, ia pergi kepada anaknya yang sulung. Dia berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Sepertinya anak sulung ini mengatakan, baik Bapak. Ternyata Yesus menjelaskan, ia tidak pergi. Ia tidak menjalankan perintah Bapaknya. Seperti yang tadi saya jelaskan, banyak orang yang tahu firman Allah, yang mendengarkan firman Allah, tetapi tidak pernah melakukannya. Saudara, banyak orang yang melakukan perbuatan yang sepertinya rohani, saudara. Dia bekerja tidak menunjukkan sebagai orang yang bekerja sebagai orang percaya. Dia banyak merugikan kantor, dia korupsi, dia manipulasi, sehingga kantornya banyak sekali dirugikan. Dan akhirnya ketika dia ditangkap, dia dipecat, dan akhirnya dia malah mempermalukan nama Tuhan. Kalau dia berusaha dengan cara-cara yang tidak benar, dia mencari keuntungan juga dengan cara yang tidak baik, sehingga usahanya banyak dicomokkan, dan akhirnya nama Tuhan juga yang tidak dipermuliakan. Ketika kita menjadi anak-anak yang bersekolah, kita tidak bersekolah dengan baik, kita tidak belajar dengan baik, sehingga nilai-nilai kita tidak baik di sekolah, dan orang melihat katanya kita orang Kristen, mengaku ibadah, melayani dengan baik sebagai anak-anak muda yang rohani. Prakteknya di sekolahnya, di kampusnya, tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Sehingga dia di sekolahnya, di kampusnya, tidak menjadi saksi Tuhan. Dia tidak belajar sungguh-sungguh. Demikian juga ketika kita menjadi orang percaya, kita melayani di gereja dengan baik. Pelayanan-pelayanan kita tunjukkan kepada orang-orang di gereja menjadi orang yang baik. Tetapi di rumah kita tidak pernah menjadi saksi terhadap istri kita. Ternyata tidak seperti apa yang kita lakukan waktu kita di gereja. Kita melayani jemaat dengan baik, melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata di rumah istri dan anak-anak tidak melihat hasil pelayanan kita yang dilihat oleh jemaat begitu luar biasa baiknya. Kita hidup dengan kekasaran kita, hidup dengan kepelitan kita, sehingga keluarga kita, istri, anak kita tidak melihat. Atau sebaliknya, seorang istri yang melayani dengan baik di gereja, tetapi di rumah dia tidak melayani suami dan anak-anaknya dengan baik. Contoh sederhana, ketika melayani seorang pendoa yang begitu luar biasa melayani sebagai pendoa di gerejanya, tetapi di rumah dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendoa yang militan yang baik. Dia tidak melayani suaminya dengan baik, anak-anaknya dengan baik, sehingga tidak menjadi contoh yang baik. Bagaimana bisa menjadi pendoa yang luar biasa? Karena di rumah dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang ibu sebagai pendoa yang baik. Dia tinggalkan rumahnya tanpa dia mempersiapkan apa yang seharusnya untuk suami dan anaknya. Sepertinya dia rajin berdoa di gereja, tapi sebenarnya di rumah dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendoa yang katanya intim dengan Tuhan. Banyak hal lagi saudara. Sepertinya kita anak-anak yang baik. Ya, kita melayani, ternyata tidak. Baik Bapa, tetapi ia tidak melakukan apa perintah yang diperintahkan Bapa. Tetapi ada orang-orang yang seperti Bapak ayat 30 katakan, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan dikatakan, anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Saudara, banyak kita demikian. Ya, saudara, ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya tidak benar. Bahkan ada orang-orang yang datang ke gereja pun penuh dengan ketakutan. Karena dia tahu dia orang yang tidak baik. Hidupnya kasar. Dia barangkali melakukan hal tindakan-tindakan yang menakutkan saudara. Ya, perbuatannya. Ya, dia menjadi penjahat, pemabok, penjudi dan sebagainya.
Tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan belas kasih. Ketika dia melihat ada orang susah, dia tolong orang-orang itu. Sehingga waktu dia datang ke gereja, dia merasa dia adalah orang yang berdosa. Dia tidak berani. Tetapi Tuhan katakan orang-orang yang seperti ini, Tuhan senang. Orang yang tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tetapi sebenarnya banyak kita orang-orang yang sepertinya tidak berdosa. Sebenarnya tidak layak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini dan Tuhan Yesus katakan di ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Jadi perumpamaan ini Tuhan memberikan sindiran kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang hidup keagamaannya luar biasa. Yang bahkan kalau kita baca di Matius pasal 5, Yesus katakan kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Wow, saudara. Luar biasa sebenarnya ya. Tapi Tuhan Yesus ingin memberitahukan pengertian yang begitu indah. Mereka begitu luar biasa peribadahannya. Tetapi Yesus katakan perbuatan mereka tidak seperti apa yang firman Tuhan lakukan. Bahkan Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai yang katanya suka nipu, suka merugikan orang, mencari keuntungan yang berlebihan. Tetapi ternyata pemungut-pemungut cukai ini ketika ketemu Yesus, mereka sungguh-sungguh mau bertobat. Bahkan berani berkata, Tuhan kalau ada yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Wow, saudara. Nah, sedangkan ada orang-orang yang berusaha dengan baik, tapi malah mencuri uang perusahaan. Boro-boro mengganti orang yang dia rugikan, malah dia mencari keuntungan. Tapi pemungut cukai ini, ternyata dia berani menyatakan bahwa dia orang benar. Karena dia berani mengatakan bahwa kalau ada orang yang aku rugikan, aku ganti 4. Itu tidak sembarangan loh saudara. Kalau dia benar-benar tukang tipu seperti yang pemungut-pemungut cukai lain yang sering lakukan. Wah, dia bisa habis uangnya berarti. Orang 4 kali lipat dia ngambil 1, tapi dia harus bayar 4 saudara. Bayangkan ini. Berarti ini pemungut cukai yang baik sekali saudara. Kalau sampai dia berani mengatakan demikian, dia pasti tidak pernah melakukan yang merugikan. Sama juga perempuan yang berdosa, yang dia merasa berdosa, makanya dia datang ke kaki Yesus. Dia membawa buli-buli walam dan dia pecahkan dengan rambutnya. Saudara, dia sapu kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Dia tahu dia orang berdosa, tetapi dia tahu Tuhan Yesus telah mengampuni dosanya. Maka dia beli minyak narwastu yang mahal harganya, yang ketika murid-murid melihat itu, wah ini pemborosan. Tetapi Tuhan Yesus melihat orang-orang yang seperti ini berani berkorban. Karena mereka tahu mereka telah diselamatkan. Bagaimana saudara? Memberi persembahankah yang terbaik di gerejamu? Mengembalikan milik persepuluhan Allah? Yang tidak ada urusannya dengan gereja lain yang tidak melakukan persepuluhan. Itu urusan gereja lain. Tetapi gereja kita beriman, aliran Pentakosta, bahwa persepuluhan adalah bahagian dari cinta kita, iman kita untuk mengembangkan kerajaan Allah, mengembalikannya ke gereja di mana saudara beribadah. Saudara mendapatkan makanan-makanan rohani. Apakah saudara melakukan itu? Ini yang terjadi saudara. Ayat 32 Yesus katakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Jadi saudara, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tahu Yohanes itu nabi, sangat disegani oleh orang-orang Yahudi. Tapi toh mereka tidak melakukannya. Mereka tidak peduli perkataan Yohanes, bahkan akhirnya Yohanes pun dibunuh. Dan Tuhan Yesus bandingkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini.
kepada pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, kata firman Allah, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sudah mendengarkan perkataan Yohanes, tidak melakukannya. Bandingkan dengan pemungut-pemungut cukai yang katanya mereka tidak benar, tapi waktu mereka percaya Yesus, mereka tunjukkan, kalau ada yang kurugikan, aku akan kembalikan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang banyak itu, apakah kamu seperti ini? Sepertinya kamu beribadah, tetapi sebenarnya kehidupan kamu tidak beribadah kepada Tuhan. Seperti perempuan-perempuan sundal yang ada. Dan Tuhan kasih lihat ini. Tetapi kamu tidak menyesal bahwa kamu adalah orang yang tidak lebih baik daripada orang pemungut-pemungut cukai dan orang sundal. Dan kamu juga tidak percaya kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Akibatnya, Yesus sendiri pun kamu tidak hormati dan tidak kamu percayai. Bagaimana saudara dan saya, kita hari-hari ini anak-anak Tuhan, tanpa sadar ketika kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melayani Dia. Ternyata pelayanan kita selalu ingin ada motivasi, ingin dihormati, ingin dihargai. Waktu kita memberi di gereja, kita merasa kita adalah penolong gereja. Gereja harus menghormati kita. Kita menganggap bahwa apa yang kita berikan kepada gereja, kita adalah orang yang terbaik di gereja itu. Padahal bukan sebaliknya. Kristus mengajarkan kepada kita, keselamatan itu anugerah, tidak dapat dibayar oleh apapun. Yang kita bisa dapat lakukan atas anugerah itu adalah kita mengembalikan kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Yang kita tahu itu tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, kita mau mengembalikan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi bukan keselamatan, tapi kita mau mengembalikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kita memberi untuk gereja, menabur untuk gereja dengan uang, mengembalikan milik persepuluhan, menolong orang-orang susah yang ada di gereja, yang terdekat di mana kita berada. Kita jadi berkat. Atau saudara sudah jauh kembali. Yang tadinya saudara begitu luar biasa menggebu-gebu melayani di gereja, menabur di gereja, tapi tanpa sadar saudara mulai jadi motivasi. Saudara merasa lebih hebat dari gembalamu. Saudara lebih hebat dari teman-teman pelayanan yang saudara anggap lebih rendah dari saudara. Hati-hati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yuk, mari kembali kepada cinta mula-mulamu. Bahwa kamu memang orang yang tidak benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan, oleh kasih anugerah. Sehingga kamu harus kembali, Tuhan, ini aku. Jadikanku Tuhan alatmu yang baik, yang bisa mempermuliakan Engkau. Engkau sudah begitu luar biasa, Tuhan, menyelamatkan aku. Kalau aku telah salah selama ini, motivasiku Tuhan dalam melayani, dalam aku menabur di gereja, mengembalikan milik persepuluhanmu, sehingga aku bersungut-sungut, bahkan aku menghitung-hitung. Ampuni aku Tuhan. Sebab semuanya itu yang aku kembalikan, aku taburkan, aku korbankan, semata-mata karena Engkau terlebih dahulu telah menebus dosaku, menyelamatkan hidupku. Kiranya berselancar dalam kebenaran hari ini menjadi berkat bagi saudara.